Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar sedikit tentang tafsir surat An-Nas. Surat An-Nas ini merupakan surat pendek, surat terakhir dari Al-Quran. Dan dikatakan An-Nas disebut sebagai surat An-Nas karena dari ayat 1 sampai ayat 6 ini selalu diakhiri dengan kata An-Nas, kecuali ayat yang keempat. Baik, kita akan coba membacanya dulu sebelum kita menjelaskan tafsir dari surat An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kita akan artikan. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, pencipta manusia, yang mengatur manusia, malikin nas, raja manusia, ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam hati manusia, dalam dada-dada manusia, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Baik, sekilas kita membaca terjemahan dari surat An-Nas ini merupakan surat yang mana di dalamnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melindungi diri kita dari bisikan-bisikan setan yang akan mengantarkan kita pada jurang kebinasaan. Surat An-Nas ini seringkali disebut sebagai salah satu dari surat Mu'awwidhatain, yakni dua surat yang berisi permintaan perlindungan. Yakni ada dua surat Mu'awwidhatain, yang pertama adalah surat An-Nas dan yang kedua adalah surat Al-Falaq. Jadi kita diperintahkan, disunahkan untuk membaca dua surat ini ketika pagi hari dan petang hari. Ya, ini biasanya dikumpulkan dalam zikir pagi dan petang. Kita baca di pagi hari agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari pagi hingga petang, dan kita baca pada petang hari agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari petang hari sampai pagi hari. Nah, ini adalah poin besar di dalam surat An-Nas, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan setan yang ingin menjerumuskan kita. Baik. Di beberapa ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Di dalam tiga ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tiga pembagian tauhid, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Yang mana telah kita ketahui bersama bahwasanya seseorang yang memiliki tauhid yang sempurna adalah yang mengumpulkan ketiga macam tauhid ini. Apabila kita mentauhidkan Allah di hanya salah satu saja atau menghilangkan salah satu, maka tauhid kita tidak sempurna. Bagaimana yang Allah
inginkan. Di dalam ayat yang pertama, qul a'udzu birabbin nas. Ya, ini terkandung poin tauhid rububiyah ketika Allah mengatakan Rabbin nas, yakni Rob manusia. Kemudian di ayat yang kedua Allah menyebutkan Malikin nas. Nah, di dalam ayat ini terdapat poin tauhid asma wa sifat, yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat Malik, yakni raja, pemilik, penguasa. Kemudian di ayat yang ketiga Ilahin nas. Nah, di sini terdapat poin tauhid uluhiyah, yang mana kita menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan menafikan semua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada penjelasan tentang 3 macam tauhid di dalam surat An-Nas. Kemudian di ayat selanjutnya min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Maka telah kita ketahui setan ini terdiri dari 2 jenis, ya. Di dalam ayat yang terakhir ini Allah menyebutkan minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Setan ini ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Dan kedua makhluk Allah ini, ya, setan-setan ini selalu ingin membisikkan kepada kita agar mereka memasukkan berupa syubhat, ya, tiupan syubhat, tiupan syahwat, sehingga mereka akan menggelincirkan kita kepada jurang kebinasaan. Kita kasih contoh, misalnya ketika seseorang mengatakan saya tidak mau berjilbab, ya, saya tidak mau berjilbab karena yang lebih penting itu bukan jilbab jasad, jilbab badan yang dilihat manusia, tapi yang penting adalah hatinya yang dijilbabi. Nah, perkataan-perkataan seperti ini merupakan salah satu contoh bisikan yang masuk ke dada manusia. Karena bisikan tersebut, betapa banyak manusia ini menjadi mengentengkan syariat hijab. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah jelas memerintahkan kaum muslimat, ya, kaum perempuan untuk menutupi aurat mereka. Tapi dengan dalih, dengan 1000 dalih, dengan alasan yang menurut mereka masuk akal, akhirnya mereka tidak mau berjilbab dan ini disebarkan oleh mereka. Maka hal-hal yang seperti ini merupakan salah satu contoh bisikan manusia, bisikan setan, ya, entah dari golongan jin atau manusia. Atau misalnya ketika kita sholat terkadang atau mungkin seringkali kita itu teringat hal-hal yang kita lupa. Tadi laptop saya taruh mana ya ketika kita sholat, tiba-tiba ingat gimana. Tadi HP ditaruh mana, lupa, dicari-cari, kemudian azan dia sholat dulu. Ketika sholat dia ingat. Nah, ini maka bisikan-bisikan seperti ini, pikiran yang masuk dalam hati ketika sholat, ini termasuk bisikan-bisikan setan. Kenapa? Karena ketika kita sholat ini ya waktunya fokus untuk sholat, berzikir. Kemudian setan datang mengganggu kita dan akhirnya kita diingat-ingatkan, ya, dibayang-bayangi apa yang tadi kita lupa, di mana meletakkannya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka bisikan setan ini banyak sekali, sehingga yang mereka mau, yang setan mau, ini adalah ketergelinciran kita, ya, ketergelinciran kita dengan sebab hati kita yang menerima bisikan-bisikan tersebut.
Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya di dalam tubuh manusia, di dalam jasad ini terdapat segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasada kulluh. Apabila segumpal daging ini bagus, maka bagus pula jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila segumpal daging ini buruk, jelek, maka buruk pula jasadnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Maka bisikan-bisikan setan yang dimaksud di dalam surat An-Nas ini adalah bisikan yang masuk ke dalam dada, yakni ke dalam hati. Sehingga ketika bisikan setan selalu diterima oleh seseorang, naudzubillah min dzalik, semoga bukan dari kita, maka akan semakin buruk hatinya, ya, semakin buruk hatinya. Sehingga akhirnya semakin hitam hatinya dan akhirnya dia dijauhkan dari hidayah, dia dijauhkan dari kebaikan, dia disesatkan amalannya. Maka semua ini berawal dari hati, ya, karena hati ini adalah rajanya tubuh, rajanya jasad. Jasad ini hanya mengikuti perintah hati. Maka sudah selayaknya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah melindungi kita dari bisikan-bisikan setan, entah dari golongan jin dan manusia, sehingga dengan dijauhkan dari bisikan-bisikan tersebut kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang sebaik-baiknya, dan kita dijauhkan dari amalan-amalan yang menjerumuskan kita ke dalam dosa, ke dalam maksiat, dan ke dalam neraka. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga tafsir singkat surat An-Nas ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.